Ya, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan ke pertemuan kedua. Jadi materi pertemuan kedua masih dalam capaian pembelajaran 1, mampu mengolah menyajikan data sesuai dengan jenis skala data. Pada pertemuan ini kita fokus pada proses penyajian data ya. Jadi apa saja prinsipnya, apa saja bentuknya, kalau misalnya datanya kuantitatif bagaimana bentuknya, kalau datanya kualitatif apa bentuknya. Kemudian mengenali fungsi tabel grafik dan diagram, menyusun tabel distribusi frekuensi, dan melakukan pengujian distribusi normalitas data. Baik, kita lihat dulu nih. Kalau di pembelajaran semester, biostatistik itu secara diagramatik kita bisa saksikan seperti ini ya. Jadi terbagi menjadi konsep dasar, tadi data, variabel, dan skala. Kita ada di sini sekarang. Kemudian kita akan masuk ke statistik deskriptif dan inferensi untuk data, pengukuran data. Dan kemudian kita juga akan mempelajari konsep rate ratio dan proporsi atau yang disebut dengan distribusi normal. Pengukuran data itu ada tiga ya. Yang pertama ada ukuran data terpusat, kemudian ada ukuran penyebaran data, dan yang terakhir ada inferensi data. Nah, untuk sentral tendensi, ukuran gejala pusat itu ada 3 ukuran, ada mean, median, dan modus. Kalau untuk dispersi ada standar deviasi, range, dan standar error. Ada di sini juga ada koefisien variansi. Kemudian di inferensi itu kita akan melakukan 3 prinsip penarikan kesimpulan. Ada perbedaan, proporsi, dan estimasi, dan yang kedua ada namanya uji korelasi. Ini adalah rumpun yang akan kita pelajari, rumpun pecahan-pecahan item-item yang akan kita pelajari dalam mata kuliah ini. Baik, kenapa sih harus penyajian data gitu ya? Tadi kita bisa lihat bahwa ketika kita melakukan pengukuran, kita menemukan atau kita berhasil mengumpulkan data itu dalam bentuk raw atau mentah. Itu nggak bermakna gitu. Kalau seperti ini kan, contoh dalam kolom ini, dalam kotak-kotak ini ada data. Berikut adalah data hasil pengukuran berat badan ya, berat badan mahasiswa. Ini ada hasil pengukuran berat badan mahasiswa. Nah, apa yang kita bisa ceritakan dalam tampilan tersebut? Tentu nggak ada. Ya, kita cuma bisa lihat ini adalah data-data hasil pengukuran. Udah segitu aja. Kita nggak tahu apa maknanya, apa artinya angka-angka ini. Bagaimana kita bisa memberi interpretasi pada angka ini. Oleh karena itu, dibuatlah yang namanya penyajian data. Disajikanlah sama seperti kalau kita makan ya. Kalau kita masak makanan misalnya, contoh misalnya kita masak sayur, capcay, isinya kan banyak macam tuh. Kalau dalam kuali, wajan itu, kita mau makan juga kan agak sulit ya, dalam kondisi yang panas, dalam kondisi yang masih dalam bentuk kuali gitu. Kita rasanya tidak enak memakannya gitu, karena tampilannya masih dalam bentuk habis dimasak. Kecuali kita sajikan dalam bentuk piring yang cantik, kemudian diberikan garnish, hiasan. Nah, disitulah menimbulkan selera. Sama seperti ini, sifat data itu. Kalau dia bentuknya berserakan, kita pasti mumet lihatnya, nggak berselera. Tetapi kalau dia sudah berbentuk dalam bentukan seperti ini, misalnya, nah ini kita akan menjadi bisa memaknai, oh ternyata ya dari data yang sebelah kiri ini, oh rupanya ada yang punya berat badan di 76 sampai 81, ada satu orang tuh yang beratnya di sini. Oh ternyata rata-rata itu beratnya itu paling banyak itu di 40 sampai 45 gitu. Jadi ada kelompok-kelompok data yang bisa kita beri makna ya. Jadi di sini sudah muncul interval berat badan. Di sini sudah ada jumlah orang yang berada di interval tersebut. Kemudian di sini ada persentase berapa jumlah orang yang berada di interval berat badan tersebut. Nah, dari sini kita sudah bisa memberikan arti. Nah, terkhusus hari ini ada pengenalan tabel ya, karena tabel itu paling common digunakan, maka saya akan memperjelas
Apa sih yang dimaksud dengan tabel dan ada berapa jenis tabel distribusi frekuensi? Nah, tabel distribusi frekuensi itu diutamakan pada data-data yang berbentuk kategori. Kategori atau yang berskala nominal ordinal. Boleh juga interval kalau intervalnya tidak terlalu banyak. Nah, tabel itu ada 3. 1 arah, 2 arah, 3 arah ya Mas. Yang mana dimaksud 1 arah, 2 arah, 3 arah itu berdasarkan berapa informasi yang ada di dalam tabel tersebut. Kalau tabel 1 arah itu kita bisa lihat seperti ini contohnya. Distribusi frekuensi tingkat pendidikan. Jadi dia hanya memuat informasi tentang tingkat pendidikan, maka disebut dia 1 arah. Atau dia hanya memuat satu variabel di dalam tabel tersebut. Unsur-unsur tabel itu ada, yang pertama ada judul tabel, ya. Kemudian di sini ada kepala tabel, heading tabel itu. Kemudian di sini ada isi tabel dan biasanya di bawah itu ada jumlah atau kolom kuantifikasi total, ya. Nah, di judul ini secara spesifik kita highlight menunjukkan 3 unsur. Yang pertama adalah kapan, apa, kapan, dan di mana, ya. Apa data yang ada di dalam tabel tersebut? Ya, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan responden di puskesmas. Di puskesmas mana? Di puskesmas Tambalan Triajaya. Kapan data itu dikumpulkan? Pada tahun 2019. Jadi paling tidak judul tabel itu memuat 3 unsur. Sampai di sini paham ya? Nah, yang kedua, tabel 2 arah. Nah, ini. Tabel 2 arah berarti di dalamnya dia memuat 2 informasi. Nah, tabel seperti ini juga sering diistilahkan dengan cross tabulasi atau tabulasi silang. Silang karena ada persilangan nilai di dalamnya. Ya. 2 arah. Kenapa 2 arah? Di sini memuat informasi tentang tingkat pendidikan dan memuat informasi tentang jenis kelamin. Jadi di sini ada tingkat pendidikan tinggi rendah, di sini ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. N ini menunjukkan jumlah, persentase, kemudian persen ini menunjukkan berapa persentase, ya. Jadi ada N, ada persentase. Di sini ada tinggi, ada rendah. Yang tinggi dan jenis kelaminnya laki-laki ada 101 dan seterusnya. Nah, ini kita lihat lagi yang tabel, ini contoh, masih contoh. Ini semua contoh-contoh ya. Nah, ini adalah tabel 3 arah. Ya. Kenapa 3 arah? Karena di dalam satu tabel ini memuat 3 informasi. Ada tingkat pendidikan, ada pendapatan, dan ada jenis kelamin. Ini adalah persilangan antara tingkat pendidikan dengan pendapatan dan jenis kelamin. Jadi kalau kita membaca angka 101 ini adalah 101 dari tabel tersebut ada 101 orang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi dan pendapatan tinggi dan berjenis kelamin laki-laki. Jadi mengandung 3 kategori. Setiap persilangan angka di dalam ini mengandung 3 informasi. Gitu ya. Nah, selain tabel, beberapa contoh penyajian data lainnya juga bisa dalam bentuk grafik. Contoh seperti ini grafik ya. Grafik itu berpotensi atau bagus ketika kita ingin menampilkan data yang berurutan atau data hasil pengukuran berulang. Nah, ini bagus. Kenapa? Karena visualisasinya lebih dapat gitu. Jadi kelihatan ada perbedaan di situ dalam kurva yang ditampilkan dalam grafik yang ada di gambar.
Kemudian ada lagi yang disebut dengan grafik batang, ya, seperti ini. Grafik batang. Kemudian ada namanya grafik histogram. Grafik histogram itu bagus untuk menampilkan data-data yang berbentuk interval, ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan grafik frekuensi. Frekuensi seperti ini, tapi ini jarang sih kita pakai, ya. Tapi ini menunjukkan contoh misalnya dia menunjukkan nilai rata, nilai distribusi normal. Nah, biasanya kita munculkan dalam bentuk histogram seperti ini. Kemudian ada grafik GIF. Jadi ada banyak macam grafik, ya. Nah, sekarang yang berikutnya ada dalam bentuk diagram. Apa bedanya diagram? Diagram itu biasanya dia lebih visual, lebih ada unsur-unsur yang bisa ditampilkan di dalamnya, bisa lebih variatif. Piktogram itu adalah diagram yang menampilkan gambar. Kemudian ini ada yang disebut dengan diagram pie, ya. Kenapa dikasihkan pie? Karena dia mirip seperti kue pie yang dipotong-potong. Nah, biasanya diagram pie ini bagus sekali untuk menunjukkan data dalam bentuk skala nominal dan ordinal. Biasanya seperti ini, bagus sekali kita tampilkan seperti ini. Jadi, kita tidak melulu menampilkan dalam bentuk tabel, boleh diagram pie, ya. Kemudian, nah, ini juga ada diagram maps. Tadi itu diagram maps, ya, contohnya untuk menampilkan seperti kemarin ada COVID, itu sering tampil di televisi itu sebaran COVID yang ada di Indonesia. Biasanya muncul dalam bentuk peta. Kemudian ini adalah diagram fishbone. Diagram fishbone ini biasa dilakukan atau biasa ditampilkan dalam proses rekrutmen sampel atau analisis penelitian. Kemudian ada bagan. Bagan itu biasanya ditampilkan dalam alur penelitian. Kalau kita ingin menyatakan alur penelitian, biasanya kita gambar dalam bentuk bagan. Ya, jadi itu tadi beberapa bentuk penyajian data secara visual. Jadi tidak melulu harus pakai tabel, bisa berbentuk diagram, bisa berbentuk grafik, ya. Tergantung data yang ingin kita tampilkan itu kekuatannya ada di mana. Nah, ini hanya mengulang tadi pelajaran yang kemarin, ya, data, penjelasan mengenai data, pengolahan data, kemudian ini jenis-jenis pengolahan data, ini juga sama, ya, mengulang kembali apa saja yang diberikan dalam informasi tabel, ya, ada tabel, ada kolom, dan ada baris. Tabel yang disebut dengan kolom adalah ini yang vertikal ke bawah, yang baris ini yang horizontal ke samping. Nah, pada slide ini ditunjukkan cara pada slide ini Anda bisa melihat perbedaan keempat jenis grafik, ya. Jadi grafik batang dia berbentuk batangan, kemudian grafik garis dia berbentuk garis, kemudian grafik lingkaran atau pie dia berbentuk lingkaran dengan potongan-potongan warna. Kemudian grafik interaktif, itu grafik interaktif biasanya grafik yang ditampilkan untuk menampakkan dua atau lebih dari dua variabel. Jadi ada beberapa variabel yang muncul, ya. Jadi bisa misalnya sini jenis kelamin laki-laki dan wanita, perbedaan prestasi kerja antara jenis kelamin laki-laki dan wanita pada data ini, ya. Kalau ini contohnya adalah bidang pekerjaan. Untuk menentukan apa pertama ada pun kegunaan di slide ini bisa Anda lihat.